Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di YouTube channel saya. Kali ini saya akan mereview dan mengkritik lagi sebuah artikel yang berjudul tentang pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance. Yuk, langsung saja kita simak pembahasannya. Poin pertama, apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap, atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Yang pertama, motivasi atau isu. Kinerja industri manufaktur di Indonesia dinilai semakin produktif dan kompetitif, terlihat dari data Badan Pusat Statistik atau BPS yang menunjukkan produksi industri manufaktur besar dan sedang IBS pada tahun 2019 naik 4,45% dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Dikutip oleh Tangerang, ekbis.sindonews.com pada Sabtu 1 Juni 2019. Kemudian research gap. Semakin berkembangnya dunia usaha, maka persaingan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain semakin meningkat dan semakin ketat. Seiring berjalannya waktu, umumnya suatu perusahaan memerlukan tambahan dana untuk mengembangkan dan memajukan perusahaannya. Hal ini guna untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Kemudian fenomenanya, pada PT Sat Nusa Persada Tbk atau PTSN didirikan pada tahun 1990 sebagai perusahaan yang menyediakan jasa untuk manufaktur elektronik dan perusahaan produsen elektrik pertama pada tahun 2007. Berdasarkan data indeks harga saham selama 29 April sampai dengan 3 Mei 2019, PTSN ini masuk dalam kategori top losers karena harga saham perusahaan terkoreksi 32,14% menjadi 760 per saham. Setelah sebelumnya sepanjang tahun 2018, harga saham PTSN meroket hingga 964% dan menjadi emiten dengan kenaikan kedua tertinggi di Bursa Efek Indonesia. Lonjakan kerugian itu dipicu oleh menggelembungnya beban bunga pinjaman dari sebelumnya 0 menjadi 7,9 miliar karena perseroan baru saja mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Mayapada Internasional Tbk dengan maksimum 75 miliar. Untuk poin ini kritiknya tidak ada karena penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian, kemudian research gap dan fenomena dengan sangat jelas. Kemudian poin kedua, jelaskan artikel-artikel dalam penelitian ini. Yang pertama, economic performance adalah kinerja perusahaan secara relatif dalam suatu industri sejenis yang ditandai dengan return tahunan perusahaan tersebut. Menurut Yoga, Sunaryo, dan Wardani pada tahun 2018. Kemudian, corporate social responsibility adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas secara lebih luas, menurut Pramana dan Yadiana pada tahun 2016. Kemudian, artikel kinerja unggul adalah semua tentang menyediakan layanan berkualitas dan alat yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan dengan benar pertama kali. Kinerja yang unggul memiliki arti yang jelas. Ini adalah kemampuan untuk menghasilkan profitabilitas tinggi dan meningkatkan laba seiring waktu, menurut Dubey et al. Pada tahun 2012. Kritik untuk poin ini tidak ada karena penulis sudah cukup jelas memaparkan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Poin 3. Apakah menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Economic performance suatu perusahaan pada dasarnya diperlukan sebagai alat untuk mengukur kesehatan suatu perusahaan. Di dalam penelitian ini, ukuran kinerja yang digunakan adalah kinerja saham perusahaan yang diukur dengan return saham.
Return merupakan keuntungan yang didapat dari proses investasi yang dapat digunakan untuk memotivasi investor dalam berinvestasi. Juga menggambarkan evaluasi investor tentang kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan di masa depan dibandingkan masa lalu. Menurut Wulandari dan Hidayat pada tahun 2016. Kritik untuk poin ini, peneliti tidak menjelaskan dengan jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian ini. Poin 4. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah pengertian dari teori sinyal, teori legitimasi, teori stewardship, economic performance, corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance. 2. Apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap economic performance? 3. Apakah IT capabilities berpengaruh terhadap economic performance? 4. Apakah superior performance berpengaruh terhadap economic performance? Kritik untuk poin 4 ini, peneliti tidak menjelaskan rumusan masalah dengan jelas. Rumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Seharusnya rumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Rumusan masalah yang disajikan ialah hasil penelaah dan reviewer merujuk pada hipotesis ya dalam penelitian ini. Poin 5. Apakah tujuan dalam penelitian ini? Yang pertama, mengetahui pengertian dari teori sinyal, teori legitimasi, teori stewardship, economic performance, corporate social responsibility, IT capabilities, superior performance. 2. Untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility terhadap economic performance. 3. Untuk mengetahui pengaruh IT capabilities. 4. Untuk mengetahui pengaruh superior performance. Kritiknya, peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis. Seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. 6. Apakah kontribusi dari penelitian ini? Yang pertama, studi ini berfokus pada penjelasan pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance pada industri manufaktur dalam kinerja ekonomi perusahaan. 2. Peran corporate social responsibility dalam kinerja ekonomi perusahaan. 3. Peran IT capabilities dalam kinerja ekonomi perusahaan. 4. Peran superior performance dalam kinerja ekonomi perusahaan. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas memaparkan kontribusi dari penelitian ini. Poin 7. Apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama, teori sinyal, kemudian teori legitimasi, dan kemudian teori stewardship. Kritiknya, peneliti sudah menjelaskan secara eksplisit serta dapat ditarik keterkaitannya dengan judul penelitian. Kemudian, poin 8. Jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama, teori sinyal. Penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel economic performance, di mana informasi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengukur kinerja ekonominya yang dapat menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah dari laporan tahunan perusahaannya. Kemudian teori legitimasi. Penelitian ini memiliki keterkaitan yang terletak pada tujuan yang sama, yaitu hubungan dua arah antara perusahaan dan masyarakat. Teori ini merupakan aktivitas perusahaan yang dibatasi oleh kontak sosial. Kemudian teori stewardship. Penelitian ini memiliki keterkaitan yang berpedoman dengan pentingnya peran manajer untuk selalu mengutamakan kepentingan jangka panjang kelompok atau organisasi di atas kepentingan pribadinya, seperti peningkatan penjualan atau profitabilitas. Kritiknya, penelitian ini sudah sangat menjelaskan keterkaitan hubungan grand teori dalam penelitian yang dilakukan. 9. Buatlah gambar kerangka konseptual. Di sini sudah
digambarkan di mana X1-nya Corporate Social Responsibility, kemudian IT Capabilities-nya X2, dan kemudian Superior Performance X3, dan Y-nya Economic Performance. Kritiknya ini, peneliti tidak menampilkan kerangka konseptual dari penelitian ini. Kerangka yang dibuat adalah hasil dari penilaian reviewer terkait penelitian ini. Kemudian poin 10, apakah hipotesis penelitiannya? Hipotesis yang pertama ini, corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance. Kemudian hipotesis kedua, IT capabilities berpengaruh positif terhadap economic performance. Kemudian hipotesis ketiga, superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Kritiknya ini, yang pertama, hasil penelitian membuktikan bahwa corporate social responsibility terbukti secara empiris memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Kemudian kedua, hasil penelitian membuktikan bahwa IT capabilities terbukti secara empiris tidak berpengaruh terhadap economic performance. Ketiga, hasil penelitian membuktikan bahwa superior performance terbukti secara empiris memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Kemudian poin 11, jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional, variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model dan metode hasil analisis data. Yang A, rancangan penelitian, data deret waktu atau time series, dan deret lintang atau cross section. Kritisinya, peneliti tidak menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Penelitian ini menggunakan path analysis atau analisis jalur dalam rancangan penelitiannya. B, definisi operasional variabel dan pengukurannya. Kecerdasan emosional sama dengan kuesioner. Kecerdasan intelektual sama dengan kuesioner. Tax avoidance sama dengan tax pajak aktual dikurang tarif legal tax. Kualitas pengungkapan sama dengan indeks 0 sampai 100 kinerja keuangan sama dengan Tobin-Skew ratio. Kritisinya, peneliti kurang jelas dalam menampilkan indikator terkait kuesioner. Seharusnya ditampilkan indikator apabila data bersumber dari kuesioner. Kemudian C, penarikan sampel. Teknik penarikan sampel ini dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Kritiknya ini, peneliti kurang jelas dalam menjelaskan penarikan sampelnya secara eksplisit. Harusnya peneliti menjelaskan kriteria pengambilan penelitian dengan menyebutkan kriteria penarikan sampel. D, unit analysis. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018, jumlah sampelnya sebanyak 16 perusahaan. Kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis tapi secara implisit. Kemudian jenis data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dengan metode studi dokumentasi. Kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis data tapi secara implisit. Kemudian F, uji kelayakan model. Yang pertama, regresi data panel. Kedua, uji hipotesis. G, metode analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan software pengelolaan data statistik yaitu eViewers. Poin 12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Di sini sudah terlampir persamaan regresinya. Kritiknya, peneliti tidak menampilkan persamaan regresi dalam penelitiannya. Persamaan regresi di atas merupakan saran yang dicoba disampaikan oleh reviewer. Poin 14, apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya? Kesimpulannya, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance. Penelitian ini sudah menggunakan 18 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Kemudian
Variabel corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Dengan adanya kepedulian perusahaan terhadap stakeholder, perusahaan dapat membuktikan dirinya bermanfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk masyarakat luas dan dengan performanya. B. Keterbatasan. Di sini tidak ada kritiknya, peneliti tidak menjelaskan keterbatasan dalam penelitian ini baik secara eksplisit maupun implisit. Seharusnya peneliti juga menjelaskan apa saja keterbatasan yang dialami sehingga reviewer mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh peneliti. Kemudian C. Implikasi. Di sini juga tidak ada kritiknya, peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan kepada perusahaan maupun pembaca. Sekian review dan kritik dari artikel yang saya sudah jelaskan. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya video ini lebih bermanfaat. Thank you.